Halo, ketemu lagi pada video kali ini. Saya akan berikan contoh sederhana bagaimana melakukan proyeksi laporan keuangan untuk usaha kita yang baru akan dimulai. Jadi, kita perlu melakukan proyeksi atau simulasi laporan keuangan mengenai usaha kita yang sebenarnya mungkin belum dijalankan, tapi kita perlu melakukan simulasi ini supaya kita bisa melihat bagaimana prospek keuangan dari bisnis kita. Hal pertama, seperti yang sudah kita ketahui, ada rumus utama yang kita pegang, yaitu di mana total harta sama dengan hutang ditambah dengan modal. Jadi total harta yang dimiliki oleh usaha kita itu sama dengan hutang yang dimiliki oleh usaha kita dan modal dari usaha kita. Yang pertama, kita akan melihat laporan keuangan neraca. Neraca ini menunjukkan data mengenai posisi harta, hutang, dan modal dari usaha kita, di mana jumlah harta atau aset itu harus sama dengan jumlah dari hutang dan modal ditambah dengan modal bisnis kita. Kita tahu bahwa aset dapat dipisah menjadi dua kelompok utama, current asset dan fixed asset. Yang biasa kalau di bahasa Indonesia current asset itu harta lancar, fixed asset itu harta tetap, seperti itu ya, terjemahannya kurang lebih biasa seperti itu. Kita lihat dari contoh ini ya, dari contoh ini kita memiliki current asset dengan total sekitar 39.000 dolar, kurang lebih seperti itu. Di situ ada cash, ada inventory dan beberapa hal yang lainnya. Kemudian kita juga memiliki fixed asset. Kita lihat di sini di contoh ini ada beberapa komponen, termasuk situ peralatan kantor, komputer, beberapa aset yang masuk kategori fix atau tetap. Sehingga total aset kita adalah 73.460-an dolar, kurang lebih seperti itu. Artinya nilai hutang yang kita miliki dan modal kita nanti totalnya harus sama dengan 73.460 juga. Di situ kita sebut dengan neraca kita normal ya, seimbang. Kita lihat untuk hutang dibagi juga menjadi dua kelompok besar biasanya, yaitu current liabilities dan long term liabilities, atau kalau current liabilities ini bisa disebut dengan hutang jangka pendek ya, biasanya hutang yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun ya. Kemudian ada long term liabilities, adalah hutang jangka panjang. Biasanya ini masuk kategori hutang yang memiliki jangka waktu pembayaran yang lebih panjang. Kemudian komponen yang ketiga adalah equity atau modal. Seperti kita ketahui, rumus kita harta sama dengan hutang plus modal, maka modal yang ada ini juga melengkapi data neraca kita. Dan kita lihat total dari hutang ditambah modal sama dengan 73.460 atau sama dengan total aset yang dimiliki oleh usaha kita. Ya, kita lihat di sini ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua yaitu laporan laba rugi. Untuk menghitung keuntungan dari bisnis, biasanya kita menggunakan simulasi dari data-data yang sudah ada di industri yang sejenis sebelumnya. Saya beri contoh, misalnya kita memiliki bisnis toko buku, dari data penelitian, data-data di internet didapatkan toko buku memiliki target keuntungan laba bersih sekitar 5%, 5,44% pada contoh kita ini. Net profit marginnya ya, sekitar 5,44%. Kalau kita target net income kita adalah 10.000 dolar, maka penjualan yang diperlukan seperti rumus
berikut ini. Kita lihat net profit margin sama dengan net income dibagi dengan sales. Ya, di sini kita bisa menghitung total penjualan atau net sales sama dengan 10.000 atau net income dibagi dengan net profit margin yang kita miliki, ya, sekitar 5% atau 0,0544. Didapat total penjualan 1 tahun adalah sekitar $183.824. Ya. Seperti itu. Kita lihat simulasinya di laporan laba rugi. Seperti berikut ini. Ini adalah contoh, ya, format laporan laba rugi yang biasa digunakan. Ini contoh sederhana. Mungkin kalau perusahaan-perusahaan yang lebih besar, formatnya akan lebih kompleks dan lebih detail, ya. Ini saya berikan contoh yang sederhana. Dengan nilai X ini kita simulasikan saja, saya tidak detailkan. Kita akan melihat komponen-komponen dari laporan laba rugi. Yang pertama adalah total penjualan. Di sini tadi seperti contoh yang sudah ada sebelumnya, yaitu $183.824 total penjualan kita. Ya. Kemudian kita juga memiliki cost of goods sold, ya. Cost of goods sold atau biasa disingkat COGS ini merupakan hasil dari pengurangan total barang yang tersedia untuk dijual dikurangi dengan inventory akhir. Kita lihat di sini contohnya. Total barang yang tersedia dijual adalah sebesar $200.000 dikurangi dengan inventory akhir yaitu $85.000, 147, sehingga COGS kita bernilai sekitar $114.853. Dari data internet yang beredar, COGS ini biasanya sekitar 60-an%, kurang lebih seperti itu. 60-an% dari total penjualan, ya. Sehingga kita dapatkan laba kotor, ya. Laba kotor atau gross profit, laba penjualan adalah sebesar 68 ribuan dolar, $68.971, ya. Kemudian dari laba kotor ini kita kurangi lagi dengan total biaya yang ada. Total biaya ini terdiri dari biaya operasional, ya, iklan, asuransi, depresiasi, ya, penurunan nilai suatu aset, ya, kemudian biaya-biaya lainnya, perjalanan, gaji, ya. Kemudian di sini juga ada biaya general, ya, general expenses, biaya telepon, fasilitas-fasilitas, kemudian ada biaya lain-lain, ya, other expenses. Ada biaya bunga, ya. Nah, total biaya ini sekitar $58.971. Total biaya biasanya diestimasi sekitar 30%-an. Di sini contoh kita adalah 32%, 32,08%. Sehingga didapatlah net income kita adalah $10.000 seperti contoh tadi yang sudah kita buat pada perhitungan net profit margin kita di slide sebelumnya. Kemudian dari laporan laba rugi yang sudah kita susun ini, maka kita bisa menghitung target penjualan harian jika total satu tahun adalah 312 hari efektif, maka dengan target penjualan adalah $183.824 dibagi 312, maka penjualan harian kita memerlukan $589 penjualan per hari. Baik, demikian adalah video tutorial singkat mengenai contoh pembuatan laporan neraca dan laporan laba rugi untuk estimasi rencana bisnis kita. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.